Dalam setiap usaha apapun, kalau kita berprinsip jujur, insya Allah usaha kita itu konsumen itu puas. Kalau A ya bilang A, kalau B ya bilang B, kalau harga mahal ya bilang mahal, ini harga murah ya murah. Namun semua usaha itu berujung bangkrut, Mas. Saya pusing, ini harus usaha apa lagi? Ya, alhamdulillah saya lihat YouTube, lihat usaha-usaha yang prospek, dan saya berpikirnya adalah usaha yang menghasilkan dan bermanfaat. Ternyata ini di dunia lebah. Jangan ditanyakan, Mas, tapi dijalankan. Jadi kalau sudah dijalankan kok gagal, kamu tahu kamu gagal. Tapi kalau kamu selalu menanyakan, kamu nggak tahu mau gagal mau berhasil. Minimal jalankan. Pelajari ilmunya, jalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Zainal Mutakin. Kami dari Madu Laduni, brand merek kami. Dari usaha kami adalah pembibitan dan budidaya lebah dengan UMKM Ubay Perkasa. Kami memulai usaha ini sejak 2 tahun yang lalu, dan sekarang sudah memiliki banyak mitra, agen untuk bisa kami kembangkan pemasaran dan lain sebagainya. Alamat kami di Desa Dawan, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara. Untuk yang ingin belajar langsung budidaya atau mengenal kemurnian madu, datang langsung nyicip, jadi nggak jari-jari. Saya sudah banyak berkecimpung dalam profesi itu, mungkin bahasa kasarnya ya sampai maklar, sampai saya dari penjual mobil, sampai penjual sepeda motor, penjual batik dan lain sebagainya, dari segala macam usaha itu sudah saya jalani. Namun ada satu profesi yang menjadi amanah orang tua itu adalah, ya dulu pernah menjadi seorang guru ya. Dan sebenarnya ini saya sendiri kurang percaya lah. Namun memang seperti itu, saya jadi seorang guru, namun jiwa wirausaha saya terlalu meronta-ronta hingga akhirnya profesi guru itu saya tanggalkan, saya resign. Akhirnya inilah ketemu usaha yang saya tekuni lebih dalam adalah di dunia perlebahan. Asal mulanya dari berbagai, ya saya tadi katakan banyak profesi yang saya jalani ya. Namun semua usaha itu berujung bangkrut, Mas. Saya pusing, ini harus usaha apa lagi? Ya, alhamdulillah saya lihat YouTube, lihat usaha-usaha yang prospek, dan saya berpikirnya adalah usaha yang menghasilkan dan bermanfaat. Ternyata ini di dunia lebah. Nah, itulah mulai saya belajar dari YouTube, saya aplikasikan. Dulu saya hanya berawal dari 5 botol, itu aja display kita di ruang tamu. Nah, hingga akhirnya kita berkembang, dan saya membangun dari ilmu bisnis yang lalu saya kembangkan di sini dengan sistem jaringan reseller, personal branding, perizinan. Alhamdulillah untuk sekarang kita sudah jalan lah. Paling tidak dari 5 botol, paling enggak sekarang 1 bulan untuk bisa omset bisa sampai 500 botol ya, masih rata-rata naik turunnya di situ. Nah, itu. Jadi jenis-jenis lebah itu ada 2 tipe ya. Ada satu lebah bersengat dan lebah tidak bersengat. Dari lebah bersengat sendiri itu ada jenisnya, ada 5 macam. Yang pertama yang sering kita jumpai di mungkin di genteng atau di pohon kelapa itu ada Apis cerana. Itu lebah unduan lokal ya. Kemudian yang kedua ada Apis mellifera. Apis mellifera itu jenis lebah unduan yang sudah mengalami rekayasa genetik. Jadi itu istilahnya lebah hibrida. Dia mampu menghasilkan madu yang bisa 3 kali lipat dari lebah lokal. Kemudian ada yang lebih liar lagi itu Apis dorsata. Apis dorsata itu lebah liar yang tidak bisa dibudidayakan. Dia sukanya bergelantungan di dahan. Kalau orang kita Jawa itu nyebutnya tawon gung. Itu juga lebah yang paling ganas kalau menurut saya itu.
Kemudian yang terakhir, maaf tadi saya bilang 5, ternyata 4. Yang keempat itu ada Apis florea. Dan sampai detik ini saya membolang, saya belum menemukan jenis itu di area Banjarnegara dan Jawa Tengah. Informasi Apis florea itu sudah diketahui ada di daerah Jawa Timur. Nah, itu termasuk lebah yang sangat langka itu. Jadi ada 4 jenis ya. Kemudian jenis yang tidak bersengat kita sering menyebutnya dengan lebah kelanceng. Yang paling populer di sini adalah ada jenis Leviset, kemudian Itama. Kalau kita jelaskan lebih dalam, itu jenisnya bisa ratusan. Nah itu, tapi yang hidup di Jawa ini dan paling menghasilkan itu adalah jenis Itama. Madunya paling kuat dalam proses penyembuhan karena mengandung antioksidan yang paling tinggi. Nah di situ keunggulan dari madu kelanceng itu ada propolisnya. Jadi sarang madu itu mengandung propolis sehingga itu sangat kuat mengobati luka dalam pada manusia dan antibakterialnya sangat tinggi. Itu dari kita menghasilkan dari itu. Kemudian apakah madu yang kita jual itu kita kulak? Kayak gini, konsepnya kita adalah quality control itu dari A sampai Z. Saya selaku owner, saya kontrol itu. Karena apa? Kita menjual, mendapatkan keuntungan dari konsumen adalah tugas saya. Bagaimana menyiapkan madu yang semurni-murninya untuk mereka. Karena terus terang ini dunia madu itu dunia hitam ya. 80% madu yang beredar baik di apotek mau dimanapun itu adalah madu yang sudah non-sewu tidak murni. Jadi ada klasifikasi madu tidak murni itu ada SOS. S yang pertama itu apa? Sintetis. Sintetis itu adalah madu yang dibuat oleh manusia. Jadi tidak ada unsur madunya. Jadi itu madu yang paling tidak bermanfaat. Yang kedua oplosan. Nah oplosan ini madu murni yang dipanen ditambah dengan zat lain atau cairan lain, tujuannya adalah untuk menambah kuantitas. Jadi orang itu nanti bisa jual lebih banyak. Nah itu dipanen dicampur dengan unsur lain, itu tentunya merugikan konsumen dong. Nah ini yang S yang ketiga itu ada sirupan. Ini yang paling bahaya. Bahaya dalam kesehatan tadi lebih sintetis, tapi nek sirupan ini paling tidak diketahui oleh masyarakat. Karena apa? Yang dipalsukan itu lebahnya langsung dikasih makan cairan gula. Jadi nanti menghasilkan madu itu asli tapi tidak murni. Karena kalau sesuai dengan yang di Al-Quran surat An-Nahl itu adalah sari pati bunga. Kalau lebahnya dikasih makan gula, berarti itu tidak masuk kategori murni. Madunya sehat nggak Pak? Ya, bisa dikatakan kalau untuk orang yang tidak mengalami penyakit tertentu itu sehat-sehat saja. Ya kita seperti makan gula. Dan vitamin atau kandungannya sama seperti madu, karena gula itu sudah diproses melalui perut lebah, dikeluarkan jadi madu. Itulah madu sirupan, itu yang sering beredar. Nah, maka kami berkomitmen di Madu Laduni ini benar-benar adalah madu yang diperoleh dari sari bunga. Kalau tidak dari sari bunga, kami tidak menjualnya. Usia panen itu, kematangan usia panen itu di usia 20 hari ke atas. Namun dalam kondisi tertentu, si petani ini karena mungkin membutuhkan uang gitu ya, 10 hari kita panen. Jadi kadar air alami dalam madu itu masih sangat tinggi. Masih bisa di kisaran 25%. Itu madunya cair. Jadi ditaruh tisu pasti tembus. Nah itu jadi nggak tolak ukur, hanya karena faktor kadar air alami. Nah, jadi yang pertama, ingin madu murni adalah dari aroma. Maka perlu belajar juga, kita harus datang ke lokasi. Ini yang murni aromanya seperti apa? Oh bunga kaliandra, wanginya seperti ini. Oh bunga randu. Kemudian yang kedua adalah dari alat kecap. Rasa ini memang butuh untuk awam itu butuh belajar lebih lama ya. Ya kemudian untuk mengetahui itu ya harus dari
sanatnya. Ini orang ini panen di mana? Kita perlu tahu, Mas. Oh, jangan-jangan orang bilang ini madu randu ini. Madu randu panen kapan, Mas? Panen sekarang. Padahal sekarang nggak musim randu. Berarti ngapusi kan. Musim randu itu di bulan-bulan 2 bulan yang lalu. Nah, itu memang untuk madu untuk orang awam itu sangat susah, Mas, terus terang, Mas. Saya aja butuh waktu 2 tahun untuk bisa mendeteksi ini murni, ini tidak. Itu pun harus benar-benar dengan rasa yang sangat kuat. Nah, makanya itu tugas kami Madu Laduni benar-benar menjadi jasa buat para konsumen untuk bisa merasa aman dengan Madu Laduni, madunya murni. Manfaat jelas untuk yang pertama itu kan menjaga stamina, daya tahan tubuh ya, Mas. Contoh sekarang musim batuk, saya sendiri untuk anak saya tidak biasakan untuk ke rumah sakit. Untuk batuk anak saya ini pakainya saya untuk anak kecil itu madu akasia, madu hitam dari Sumatera. Ini rasa dan aromanya untuk anak-anak itu paling disukai. Nah, kemudian untuk orang dewasa biasanya saya pakai madu liar, madu gum, aroma lebih menyengat. Itu biasanya untuk orang-orang tua lebih efektifnya lebih tinggi. Kemudian untuk madu kelanceng lah ini madu kelanceng itu adalah mampu memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Satu pengalaman saya awal saya belajar ini, saya bertemu dengan orang Purworejo. Itu ada sebuah pengalaman bahwa istrinya itu mengalami gagal ginjal dan cuci darah. Dalam kurun waktu 1 tahun dia terapi madu kelanceng, itu fungsi ginjalnya sudah kembali. Nun sewu nggih, kalau udah gagal ginjal biasanya hanya gitu ya. Alhamdulillah itu ada pengalaman langsung itu sembuh. Kemudian luka karena gula basah itu dioleskan langsung itu ke lukanya, itu kering. Karena untuk madu kelanceng di situ ada propolisnya yang sangat luar biasa untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Jadi untuk penyakit apapun dengan terapi itu ya insya Allah ada perbaikan dalam sel tubuh ini. Cuman nggih, mohon maaf nggih, untuk namanya herbal itu tidak satu kali minum sembuh, ada proses. Jadi saya dulu pun pernah terjerumus dalam menjadi pedagang madu palsu ya, madu gula. Itu karena kebodohan saya. Saya tidak tahu karena saya hanya ambil dari orang yang saya tidak tahu budidayanya di mana. Saya pun mengalami 3 bulan masa itu dan saya akhirnya dari itulah saya bertekad saya harus budidaya sendiri. Saya harus tahu mana yang asli, mana yang murni, dan mana yang palsu. Dari budidaya itu saya awalnya beli 9 kotak ya. Kalau ya 9 kotak. 9 kotak, kemudian saya berkembang. Untuk sekarang saya titipkan ke mitra-mitra itu ya sekitar ada sudah 200 kotak lah untuk jenis Levisep. Kemudian untuk yang lebah bersengat jenis serana, kami sewa lahan di air terjun Gunung Tirta itu di Pejawaran. Ada sekitar 23. Karena awalnya banyak, tapi karena dalam proses ini ada yang pergi, ada yang pokoknya lika-likunya seperti itu. Jadi saya budidaya yang ini mulai jadi itu tidak langsung, Mas. Saya mengalami 2 kali kegagalan. Budidaya sudah sewa lahan, sudah bawa koloni, pergi semua. Yang kedua, pergi semua. Akhirnya kita belajar lagi, ternyata lebah itu juga perlu penanganan khusus. Jadi setiap hewan itu ada penanganan khusus, bagaimana caranya dia betah dan menghasilkan madu untuk tuannya. Yang ketiga ini alhamdulillah sudah 1 tahun ini bisa panen rutin. Nah, itu yang saya punya itu. Kemudian saya untuk jenis lebah mellifera hibrida, saya memang tidak mampu untuk merawatnya karena itu butuh penanganan yang lebih khusus. Saya hanya investasi di Jambi, saya ada di sana
untuk lebah melliferanya. Di sana udah ada yang rawat, tinggal saya dapat bagi hasilnya. Untuk produktif lebah itu sendiri, terus terang lebah itu kan regenerasi ya Mas. Selama saya 2 tahun ini ternyata lebah itu kalau untuk kelanceng itu kurang lebih 3 bulan itu mati Mas. Jadi kenapa ketika kelanceng itu tidak ada ratunya, maka di kisaran umur 3 bulan 4 bulan habis. Tapi ketika ada ratunya itu akan selalu regenerasi terus. Jadi ya dia akan selalu produktif karena muncul lebah muda terus. Di sini mati, lebah muda datang lagi. Jadi itu ya bisa seterusnya selama vegetasi lingkungan di situ memiliki bunga vegetasi yang bagus. Ya kendalanya yang pertama kalau untuk lebah kelanceng itu sendiri adalah saya ada kendala burung serwiti Mas. Burung serwiti itu terindikasi itu ketika dia menyambar. Jadi kalau itu setiap hari dimakan serwiti itu kan juga menjadi kendala yang luar biasa. Kita untuk pemula ya, ini jangan mengulangi kesalahan saya. Dulu saya itu beli bibit dulu, baru beli kembang. Alhasil bibitnya rusak karena kembangnya belum berbunga. Jadi untuk pemula kalau ingin budidaya, siapkan lahan. Baik itu lahan punya sendiri, sewa atau apapun itu, siapkan bunga. Kalau dari alam sudah ada bunga, siapkan lahannya untuk tempat yang aman buat bibitnya. Jadi yang pertama adalah vegetasi. Vegetasi itu adalah lahan bunga yang mampu mencukupi nanti untuk lebah itu menghasilkan madu. Yang kedua, bibit yang bagus, bibit yang unggul. Bibit yang unggul itu bisa ditandai dengan adanya telur muda, telur tua itu sehat, ada ratunya, kemudian produksi madunya itu cepat. Itu bibit yang unggul. Jadi jangan terpengaruh dengan harga murah. Biasanya pedagang yang nakal itu satu bibit lebah itu dibagi menjadi 2. Nah, alhasil mereka kan keuntungannya sangat besar, tapi konsumennya rugi Mas. Paling 3 bulan punah. Saya pun sering mengalami tertipu seperti itu. Hanya saya lebih belajar lagi untuk beli bibit. Lihat siapa orangnya, track recordnya, beli bibit di situ itu garansi apa tidak, seperti itu. Kemudian yang ketiga, siapkan ilmunya untuk merawat. Jadi segala sesuatunya harus dengan ilmu. Itu seperti itu. Dari agama kita mengajarkan jujur Mas. Pokoknya jujurlah. Ini madu udah lama misalnya. Jadi gini Mas, madu yang lama itu bisa mengalami perubahan warna dan rasa. Kita ngomong aja. Yang penting yang pertama adalah jujur. Dalam setiap usaha apapun, kalau kita berprinsip jujur, insya Allah usaha kita itu konsumen itu puas. Kalau A ya bilang A, kalau B ya bilang B, kalau harga mahal ya bilang mahal, ini harga murah ya murah. Contoh ini Mas, untuk madu hitam Acacia carpa dengan produksi yang luar biasa, itu saya jual dengan harga murah. Karena apa? Produksinya melimpah di Sumatera. Memang bedanya apa dengan di Jawa? Sama khasiatnya. Tapi di Jawa itu saya menghargai petani, karena jumlahnya sedikit, maka saya juga harus jual dengan harga yang agak lebih tinggi. Jadi saya jelaskan, oh saya pilih yang murah aja, ya monggo. Oh saya pilih yang mahal, silahkan. Jadi saya memberikan sesuai dengan pasar yang ada. Itu prinsip utamanya adalah jujur. Saya tidak mau berjalan sendiri Mas. Saya pengen mengajak teman-teman yang lain untuk bermitra. Semakin banyak mitra, semakin banyak silaturahmi, itu usahakan semakin kuat. Jadi nanti akan semakin banyak manfaat untuk masyarakat. Tidak hanya beli, tapi mereka juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat lebih tinggi. Ini harapan saya itu, saya punya mitra yang banyak. Mereka punya budidaya, walaupun 1 atau 2 di dekat rumahnya. Dia bisa tinggal kerja, karena lebah tidak perlu ngasih makan ya. Yang penting kita siapkan tanaman. Mereka masih bisa kerja, masih dapat penghasilan.
Itu harapan saya ke depan itu. Kemudian saya berharap pada rekan-rekan budidaya peternak itu berikan kepada kami madu yang murni. Jangan main-main. Ini nanti bisa membawa untuk kehancuran kalian sendiri. Harapan saya gitu, Mas. Jadi untuk teman-teman yang mau usaha ya, jangan ditanyakan, Mas, tapi dijalankan. Jadi kalau sudah dijalankan kok gagal, kamu tahu kamu gagal. Tapi kalau kamu selalu menanyakan, kamu nggak tahu mau gagal mau berhasil. Minimal jalankan. Pelajari ilmunya, jalankan. Itu kalau mau usaha. Kalau kamu nggak berani jadi pengusaha, cari kerja saja. Karena jadi pengusaha itu butuh hati dan pikiran yang kuat. Jadi jangan baperan. Gitu. Jadi terima kasih pada channel YouTube 1000 Mimpi. Jangan lupa subscribe ya. Ini nanti mudah-mudahan bermanfaat, banyak yang menonton, jadi lebih membawa ilmu untuk penonton yang lain. Kemudian ikut promo lah ya. Kalau jenengan yang mau ikut budidaya, kami menyediakan bibitnya, bibit lebah lanceng, lebah cerana, lebah melifera, kami siapkan. Kemudian untuk yang mau jadi reseller, mau jadi dropshipper, yang mau jadi konsumen, ya itu silakan. Bisa datang di Desa Dauhan, Kecamatan Madukara, Banjarnegara. Atau kalau enggak, bisa kunjungi Instagram kami, Sahabat Laduni. Nanti di situ bisa kontak dengan admin kami. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.